Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Moh Rahmadoni, NIM 625, Dwi Miftah Nur Mujlis 630, Garda bin Mansah 598, Kevin Moh Arif 607, M. Alvin Akhil Asrori 589, Khalif Ferry Nugroho 597, Haji Muhammad Ihsanul 589. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang globalisasi dan digitalisasi. Yang pertama saya akan membahas tentang globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Infografik style ada 5. Yang pertama internasionalisasi, yang kedua liberalisasi, yang ketiga universal, yang keempat westernasiasi, yang kelima hubungan transplanetari dan superteritorial. Dampak globalisasi. Yang pertama, di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang politik. Dampak positif globalisasi di bidang sosial adalah para generasi muda mampu mendapatkan sarana-sarana yang memungkinkan mereka memperoleh informasi dan berhubungan dengan lebih efisien dengan jangkauan yang lebih luas. Adapun dampak negatifnya adalah bahwa generasi muda yang tidak siap akan adanya informasi dengan sumber daya yang rendah hanya akan meniru hal-hal yang tidak baik seperti adanya bentuk-bentuk kekerasan. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah mampu memacu produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk-produk yang lain. Pada era globalisasi ini menuntut manusia yang kreatif dan produktif. Sedangkan dampak negatifnya adalah mampu menimbulkan sifat konsumerisme di kalangan generasi muda. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Ketiga, meningkatkan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Keempat, meningkatnya masalah bersama. Dan kelima, hilir mudiknya kapal pengangkut barang antar negara, menunjukkan keterkaitan antar manusia di seluruh Indonesia. Digitalisasi adalah istilah yang digunakan dalam kemunculan digital jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Banyak perkembangan di era digital ini yang bisa kita lihat di negara kita. Kemajuan teknologi lah yang memaksa media massa harus berubah dalam penyampaian informasi. Media online di era sekarang ini menggeserkan media massa. Jika perusahaan media massa seperti koran, majalah, dan lain-lain masih bertahan tanpa mengikuti kemajuan zaman dalam hal ini internet, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran karena kebutuhan masyarakat dalam menerima informasi sudah beralih ke media baru atau internet. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia.
Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Dampak digitalisasi. Apa aja sih dampak-dampak digitalisasi di era sekarang? Dampak digitalisasi itu kita bisa membedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Apa saja sih yang positif? Saya kasih contoh sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang update sangat mudah menyebar melalui situs dan sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian itu, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Ini sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai manusia yang hidup di era digital seperti sekarang ini. Tapi awas hoax. 2. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Mengasah keterampilan teknis dan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi agar bisa bertahan hidup dan berada dalam neraca persaingan di era modern seperti sekarang ini. Hal ini sangatlah penting, tidak ada batasan usia. Semua orang butuh untuk berkembang. 2. Memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jaringan sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun, dari sebagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing. Hal ini dapat pula mengasah kemampuan berbahasa seseorang menggunakan bahasa asing, contoh seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa yang lainnya dengan menggunakan video call atau telepon dalam artian yang disediakan di situs jaringan sosial tersebut. Beberapa dampak positif ini dari media sosial tersebut sangatlah berguna bagi kehidupan di masa sekarang, di mana media sosial yang sudah ada sangat bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Dan kita juga tidak harus melakukan pelanggaran yang dapat merugikan orang lain. Namun sebagai gantinya, dengan adanya media sosial tidak hanya menimbulkan dampak positif, pasti juga mendapatkan negatif. Contoh-contohnya dampak negatif itu seperti kejahatan atau cybercrime. Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan di dunia internet. Kejahatannya itu internet itu biasa dipanggil cybercrime. Kejahatan di dunia maya sangatlah beragam sih, seperti carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming. Yang terbaru itu hoax. Yang menyebar hoax masuk ke udang ITE. Yang kedua, melemahkan dan menurunkan sensitivitas. Penurunan sensitivitas yang dimaksud adalah menurunnya tingkat simpati dan empati seorang terhadap dunia nyata. Dengan jaringan sosial, seseorang cenderung melupakan dunia nyata dan tenggelam di dalam dunia maya tersebut, merenggangkan dan mengabaikan sesuatu yang terjadi di sekitarnya, dan lebih memilih untuk memperhatikan sesuatu yang terjadi di dunia maya. Ini biasanya orang-orang star syndrome. Upaya yang harus dilakukan, yang pertama, memberi pendidikan awal dengan benar. Lalu yang kedua, pengenalan tentang pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kerja manusia. Dan yang terakhir, mengetahui berbagai dampak dan manfaatnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami tentang globalisasi dan digitalisasi. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.